Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi tentang rangkaian listrik paralel. Sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap, katakan go siap. Oke, sudah siap belajar semuanya. Bagus. Nah, sebelum anak-anak mempelajari rangkaian paralel, anak-anak harus tahu dulu rangkaian listrik berdasarkan cara pemasangannya ada dua. Yang pertama adalah rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel. Anak-anak bisa melihat di sini ada rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Ayo coba perhatikan bedanya. Nah, rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya tersusun secara bercabang. Anak-anak bisa lihat pada gambar. Di sini ada baterai, saklar, lampu 1 dan juga lampu 2. Lampu 1 dan juga lampu 2 itu disusun secara bercabang. Ada cabang 1, kemudian ada cabang 2. Nah, inilah yang merupakan ciri-ciri rangkaian listrik paralel. Rangkaiannya disusun secara apa? Betul, bercabang. Ayo kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, setelah anak-anak mengetahui ciri dari rangkaian paralel, Bu Guru tantang. Silahkan carilah contoh penggunaan rangkaian listrik paralel dalam kehidupan sehari-hari. Siap ya dengan tantangan ini? Ayo silahkan diskusikan dengan kelompokmu. Bu Guru beri waktu 30 detik mulai dari sekarang. Oke, waktu habis. Ayo kita cocokkan. Siapa ya yang nanti benar? Nah, yang pertama adalah penggunaan pada lampu lalu lintas. Rangkaian paralel digunakan di lampu lalu lintas. Ketika anak-anak itu di lampu lalu lintas, pasti akan menyala hijau, kuning, dan juga merah. Mereka menyala secara bergantian. Nah, mereka rangkaian listrik ini menggunakan rangkaian paralel. Ayo, siapa kelompoknya yang tadi menjawab ini? Sudah benar berarti ya, bagus. Yang belum, coba kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu penggunaan di rangkaian listrik di rumah. Nah, di sini anak-anak bisa melihat setiap ruangan itu ada masing-masing satu lampu. Nah, lampu-lampu ini disusun secara paralel agar ketika satu lampu mati, yang lainnya tidak ikut padam. Siapa yang sudah menjawab benar? Ayo angkat tangan. Bagus. Sip, tepuk tangan. Nah, selanjutnya, tahukah anak-anak rangkaian paralel itu memiliki kelebihan dan juga kekurangan? Apa saja kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel? Ayo kita cari tahu. Yang pertama, kelebihan rangkaian paralel adalah jika satu lampu padam, lampu yang lain akan tetap hidup. Kalian bisa melihat pada gambar. Di sini ada dua lampu, yang pertama hidup, yang kedua mati. Nah, ini bisa terjadi di rangkaian listrik paralel. Kalau pada rangkaian seri, jika satu lampu padam, yang lain ikut padam. Nah, ini adalah salah satu keuntungan rangkaian listrik paralel. Jika satu lampu mati, maka yang lain masih tetap hidup. Kemudian, kelebihan yang kedua adalah nyala lampu pada rangkaian paralel itu menyala sama terangnya. Anak-anak bisa perhatikan gambar berikut ini. Coba, nyalanya sama terang kan? Nah, itu adalah kelebihan dari rangkaian listrik paralel. Kemudian, kelebihan yang ketiga yaitu rangkaian paralel cocok digunakan di instalasi listrik di rumah. Coba, anak-anak perhatikan. Di sini ada lampu, kemudian kulkas, dan juga televisi. Nah, semuanya itu dirangkai dengan rangkaian paralel. Kenapa? Karena ketika kita mau menghidupkan kulkas, kita tidak perlu juga menghidupkan TV. Kalau pada rangkaian seri, jika kita akan menghidupkan kulkas, TV juga harus kita nyalakan agar semuanya hidup. Tapi kalau di rangkaian paralel, kita bisa hanya menghidupkan salah satu peralatan saja. Nah, ini tentunya akan lebih menghemat penggunaan energi listrik. Selain memiliki kelebihan, rangkaian paralel juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu rangkaian paralel lebih membutuhkan banyak komponen.
Anak-anak bisa bandingkan pada rangkaian seri dan juga rangkaian paralel, lampunya sama-sama 2, akan tetapi saklarnya yang rangkaian seri hanya 1, kemudian yang rangkaian paralel membutuhkan 2 saklar. Kemudian coba perhatikan kabelnya, lebih banyak yang mana? Seri atau paralel? Ya, betul, paralel ya. Paralel lebih membutuhkan banyak kabel. Tentunya, banyaknya komponen yang digunakan pada rangkaian paralel ini akan mempengaruhi biaya dalam pembuatannya. Biayanya akan lebih tinggi. Nah, kemudian kekurangan yang kedua dari rangkaian paralel adalah proses penyusunan rangkaian paralel lebih rumit dari rangkaian seri. Nah, anak-anak bisa melihat pada gambar di sini adalah instalasi rumah yang menggunakan rangkaian listrik paralel. Di sini terlihat bahwa penyusunannya lebih rumit. Ada yang disambungkan di bola lampu, ada yang disambungkan ke televisi, ada juga yang disambungkan ke komputer. Tentunya penyusunan ini lebih membutuhkan proses yang lebih panjang karena lebih rumit dalam penyusunannya. Nah, itu tadi adalah kelebihan dan juga kekurangan dari rangkaian listrik paralel. Sekarang anak-anak sudah paham kan bagaimana rangkaian listrik paralel bekerja?